Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini misalnya akan bahas kisi-kisi PTS atau ASTS sekarang namanya, untuk kalian belajar ya. Bismillah, semoga besok dipermudah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama diketahui di sini pola barisan 3, 7, 11. Yang ditanya adalah rumus suku ke N. Ya, kamu tentuin ini barisan apa. Kita lihat 3 ke 7. Itu berarti bedanya 4 ya. 7 ke 11, 4 juga. Nah, berarti karena ini ditambah 4 tambah 4 gitu ya. Ingat, tambah sama kurang itu berarti aritmatika. Kalau dikali-kali atau bagi, berarti itu adalah geometri. Nah, ini berarti aritmatika nih. Rumus suku ke N-nya apa? Aritmatika. UN sama dengan A nib A plus N min 1 kali B. Nah, yang ditanya UN doang ya. Berarti UN sama dengan A-nya itu suku pertama. Nih, A, yaitu 3. Berarti 3 ditambah N min 1 kali B. Bedanya 4. Oke? UN sama dengan 3 ditambah 4 kali N, 4N. 4 kali min 1 min 4. UN sama dengan 4N nya di depan aja, jadi 4N. 3 dikurang 4 ini nih sama dengan min 1. Jadi selesai. Ini dia jawabannya ya. UN sama dengan 4N kurang 1. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Berikut pernyataan pola bilangan yang merupakan barisan. Nah, ini maksudnya Fibonacci kali ya. Fibonacci adalah, barisan Fibonacci itu adalah barisan yang menjumlahkan dari dua bilangan sebelumnya. Berarti kita lihat di sini. Dari pernyataan nomor 1, 2 tambah 3, 5, betul. 3 tambah 5, nah ini harusnya 8 ya, bukan 9 tapi 8. Jadi salah. 1 tambah 5, 6. Ini yang kedua benar. 5 tambah 6, 11. 6 tambah 11, 17. Betul. 2 tambah 5, nah ini salah ya, harusnya 7. Berarti ini salah. Yang keempat, 5 tambah 6, 11. Betul. 11 tambah 6, 17. 17 tambah 11, 28. That's right. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Yap. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Ke nomor 3. Suku ke N dari pola barisan. Misalnya di sini misalnya tulisin 2N min 5. Maka suku ke-7 dan suku 9-nya berturut-turut dari pola tersebut adalah, nah ini nanti di soal ada polanya. Jadi kayak misalnya 2N min 5 atau berapa min berapa gitu ya. Tergantung soalnya. Nah, di sini karena misalin 2N min 5, kita yang ditanya adalah suku ke-7. Nih, 7 sama ke 9 berturut-turut. Berarti kita hitungnya berturut-turut. UN kan sama dengan 2N min 5 di soal. U7 berarti 7 ini tinggal ganti N-nya. Jadi 7, 2 kali 7 kurang 5. 2 kali 7, 14 kurang 5, 9. Oke. U9 berarti 2 kali 9, selesai. Jadi 9 dan 13 gitu ya. Lanjut lagi ke nomor soal 4. Dihapus dulu ya. Di foto dulu, cekrik sudah. Kita lanjut lagi. Soal nomor 4.
Diketahui suku ketiga dan suku ke-16 dari barisan aritmatika ya. Nah, aritmatika itu kan berarti UN sama dengan A plus N-1 kali B. Anip ya. Nah, anip yang diketahui adalah suku ketiga sama 16. Nah, kamu tulis yang suku besarnya dulu, yaitu U16 nya. U16 berarti A plus N-1 16 kurang 1 15. B sama dengan di sini berapa soal 78. Berarti yang U3 sama dengan A plus 3 kurang 1 2B sama dengan 13. Nah, tinggal kita eliminasi. Ingat, aritmatika itu caranya adalah dengan kita mengeliminasi ya. Nah, kita eliminasi nih. A kurang A habis 15 kurang 2 13B, 78 kurang 13 65. Jadi B sama dengan 65 bagi 13. B sama dengan 65 bagi 13 itu 5. Nah, B-nya udah dapat nih 5. Yang akan ditanyanya suku pertama dan bedanya. Berarti kalau B-nya sudah dapat, kita cari A-nya. Pilih salah satu, mau yang atas atau yang bawah. Nah, usahakan pilih yang paling kecil, yaitu yang bawah. U3 berarti A plus 2B sama dengan 13. Masukin B-nya untuk mencari A-nya. B-nya kita ganti 5 sama dengan 13. Berarti A tambah 10 sama dengan 13. A sama dengan 13, positif pindah jadi negatif 10. A sama dengan 3. Yap. Dapat B-nya 5, A-nya 3. Nah, yang ditanya lagi yang B di situ adalah suku ke-301. Berarti suku ke-301 itu A plus N-1 kali B ya, nih rumusnya. Kita masukin A-nya berapa tadi? 3 ditambah 301 kurang 1 300. B-nya 5. Kok 5-nya begitu? Nah, sama dengan 3 ditambah 3 kali 5 3 kali 5 15, 0 tinggal ikutin, tambah 5 jadi 1503. Selesai, gampang ya. Begitu, itu nomor 4. Di foto dulu, cekrak-cekrik, cekruk-cekrak. Kalau sama, alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Nah, nomor 5 diketahui barisan aritmatika itu 1357 sampai 229. Tentukan banyaknya suku. Nah, kalau misalnya ditanya banyaknya sukunya, itu berarti N-nya ya. N yang dicari. Masukin aja ke barisan aritmatika rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti ini nih 229 ini sebagai UN ya. Suku terakhir ini UN. 1 ini A, berarti 1 ke 3 ke 5 ke 7 kan bedanya 2 ya. Berarti ini bedanya 2. Oke, kita masukkan. UN sama dengan 229. A-nya 1 tambah N-1, B-nya 2 sama dengan 229. 1 tambah 2 kali N 2N 2 kali min 1 min 2 sama dengan 229. Berarti kita lanjut lagi, jadinya 2N 1 kurang min 2 berapa? Min 1 sama dengan 229. Nah, min 1 nya pindah ke kanan, jadi 2N sama dengan 229. Min jadi plus 1, jadi 2N sama dengan 229 tambah 1 230. Ya, berarti N sama dengan 230 bagi 2.
Berapa? 230 bagi 2 115. Sip. Seperti itu ya. Itu untuk mencari nilai N untuk nomor 5. Lanjut nomor 5 ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini sepertinya dia salah soal ya. Harusnya 2, 5, 8 dan seterusnya ya. Ini kita ganti aja. Nah, berarti 2 ke 5 itu bedanya 3, 5 ke 8, 3 dan seterusnya. Berarti ini adalah barisan aritmatika, masih aritmatika nih ya. Nomor 6 masih aritmatika. Nah, yang ditanya adalah jumlah suku. Berarti SN. N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, berarti S 201 sama dengan N-nya ganti 201 per 201 itu dari soal ya, jangan bingung. 201 berarti bagi 2 kali 2A 2 dikali sini deh. 2 dikali A-nya berapa? 2 ditambah N min 1, N-nya 201 kurang 1 ya 200 lah ya. Kali B-nya 3. Sama dengan langsung aja 201 bagi 2 kali 201. Kenapa nggak dibagi 2? Karena dia koma ya, jadi biar nggak koma nggak usah dibagi dulu. Dalamnya kita kerjain dulu. 2 kali 2 4 tambah 200 kali 3 600. Oke, 201 bagi 2 kali 604. 604 bagi 2 302. 302 kali 201 60.702. Oke. Selesai gitu ya. Nanti jangan kaget kalau angkanya ribuan kayak gini ya. Kita lanjut lagi ke nomor 8 nomor 7. Hasil produksi tanam padi di daerah Jawa Tengah pada bulan pertama menghasilkan 60. Berarti 60. Setiap bulan berikutnya berhasil memproduksi meningkat sebanyak 10 setel sehingga bentuk deret aritmatika, berarti ditambah 10 jadi 70 gitu ya. Tambah 10. Nah, ini berarti A-nya itu 60, B-nya itu 10. Terus banyak hasil produksi selama 8 bulan pertama. Berarti yang ditanya adalah banyak hasil ya selama 6 bulan pertama. Berarti yang ditanya adalah SN. Masukin ke rumusnya ya. SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. S yang ditanya berapa? 8 bulan pertama, berarti S8 sama dengan 8 bagi 2 kali 2A-nya itu 60 tambah N min 1, 8 kurang 1 7, B-nya 10. Nah, sama dengan 8 bagi 2 bisa langsung aja 4 kali 2 kali 60 120, 7 kali 10 70. Oke, berarti 4 kali 120 tambah 70 190. 190 kalau kita kalikan 4 berarti jawabannya sekitar berapa? 760 ya. Sip. Seperti itu ya. Gampang ya? Ya dong. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Nomor 8 ini
hapus dulu ya, nggak muat guys. Nomor 8, dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan. Paling depan itu berarti A ya, A-nya 12, baris keduanya 14, ketiga 16. Oh berarti B-nya nemu ya, B-nya berarti 2 ya, karena bedanya 2. Terus dan seterusnya banyaknya baris pada gedung tersebut. Nah, banyaknya baris pada gedung tersebut 31. Berarti ini N-nya 31 ya, 31. Berapa kapasitas kursi pada gedung tersebut? Yang ditanya kapasitas kursi, otomatis pasti SN karena jumlah semuanya berapa sih? Ya udah pakai rumus yang tadi. SN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali B. S31 sama dengan 31 bagi 2 kali 2 kali 12 tambah 31 kurang 1 30, B-nya 2. 31 bagi 2 kali 2 kali 12 24 tambah 30 kali 2 60. Nah, 31 per 2 24 tambah 60 84. Nah, 84 boleh kamu bagi 2 jadi 42. Selanjutnya 42 tinggal kamu kalikan. 42 dikali 31 hasilnya berapa sih? 1302 lah ya. Ya. Oke, gampang ya? Gitu. Jadi diapalin ya guys ya untuk barisan aritmatika. Nih harus banget diapalin. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini kalau ditanya suku ke N. Kalau yang ditanya jumlah atau kapasitas atau tadi banyak hasil produksi, itu pokoknya jumlah ya, itu berarti jumlah itu adalah deret. Oke, itu berarti PSN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Itu harus kamu ingat-ingat ya. Oke. Sip. Lanjut. Misal hapus lagi. Kita lanjut lagi ke deret geometri sekarang. Perhatikan nomor 9. Rasio dari, ya Allah ini gampang banget ya. Rasio itu berarti kamu tinggal bagi aja suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 14 bagi 2 ya, yaitu 7. Nah, tahu kamu bisa cari 2 kali berapa nih yang hasilnya 14 ya, 7 kan. Ya udah berarti rasionya 7. Selesai. Itu doang. Nomor 10 itu diketahuin barisannya 139. Nah, ini kan berarti nggak mungkin ya kalau misalnya aritmatika, ini berarti geometri karena dia dikali 3 kali 3. R-nya 3, A-nya itu berarti masih sama suku pertama 1. Ini ditanya suku ke-7, U7 berarti rumusnya apa nih? UN kalau geometri R nih A kali R pangkat ya, inget pangkat N-1 berarti U7 sama dengan A-nya 1 kali R-nya 3 pangkat 7 kurang 1 sama dengan 1 kali 3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 itu berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 729 ya. Kali 1 kan tetap 729. Dah, begitu ya. Itu suku
ke N untuk geometri. Ini geometri ya guys. Lanjut ke nomor 11. Ini pokoknya kalau ada seutas tali dibagi, nah ini berarti geometri nih ya, barisan geometri. Jika tali yang paling pendek itu berarti A-nya itu, bentar dia bergeser, A-nya itu 4, ini paling pendek, paling panjang 128, berarti ini UN ya. UN-nya 128. Nah, udah masukin ke rumus geometri yang UN. A kali R pangkat N-1 sama 128. A-nya 4, R pangkat N-1 sama dengan 128. Nah, ini harusnya diketahuin N-nya ya. Biasanya dia diketahuin N-nya. Wait, coba cek dulu kalau misalnya 4 sama 128. Misalnya dia N-nya misalnya 6 ya. Nah, ini diketahuin bentuk geometri. Nah, dia misalnya dibagi menjadi, di soal harusnya udah ada ya nanti ya, menjadi misalnya 6 bagian. Nah, 6 bagian ini N-nya ya. N-nya itu 6, berarti 4 kali R pangkat 6 kurang 1 sama 128. R pangkat 5 sama 128 kita bagi 4, 4-nya jadi dibagi. Berarti R pangkat 5 sama dengan 28 bagi 4, 32. Nah, R berapa nih? Yang dipangkatin 5 hasilnya 32, yaitu 2 lah ya. Siapa lagi? 2. R-nya 2. Nah, diketahui R-nya 2. Kemudian yang ditanya apa lagi? Panjang tali seluruhnya. Panjang tali seluruhnya berarti SN. Nah, SN untuk geometri A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Ini dihafalkan ya. Ini geometri. Berarti SN-nya berapa tadi? 6 ya. Sama dengan A-nya 4 kali R-nya 2 pangkat 6 kurang 1 per R-nya 2 kurang 1. 4 kali 2 pangkat 6 itu 64 kurang 1 per 2 kurang 1, 1. Berarti gak usah lah yang per 1. 4 kali 64 kurang 1, 63. 63 kali 4 252 ya, itulah ya. Oke, selesai. Seperti itu nomor 11. Lanjut lagi nomor 12. Kita hapus dulu. Nomor 12 diketahui pola bilangan. Nah, ini dia kamu lihat ya, dari min 5 ke 0 ke 5 ke 10 ke 15 dan seterusnya. Ini pola bilangannya apa nih? Apa coba? Ya bertambah ya, bertambah 5. Ini berarti pola bilangannya adalah bertambah 5 dari bilangan sebelumnya. Selesai ya, itu nomor 12. Lanjut ke nomor 13. Suatu deret 3927. Oh, ini langsung aja, berarti A-nya 3, R-nya berapa? Oh, 3 ke 9 mah kali 3 ya, berarti R-nya juga 3.
R-nya 3, jumlah 7 suku pertama. Jumlah ya, berarti ini adalah SN. Berarti N-nya 7, yang ditanya adalah S7. Nah, kita masukkan SN dulu. Karena dia adalah geometri, A kali R pangkat N-1 per R-1. S7 sama dengan A-nya 3, R-nya 3 pangkat N7 kurang 1 per berapa? R-nya 3 kurang 1. S7 sama dengan 3 kali 3 pangkat 7 itu kamu kaliin 3-nya sebanyak 7 kali ya. Berarti berapa? 2187 dikurangin 1, baru nanti dibagi 3 min 1, 2. 3 kali 2187 kurang 1 berarti 2186 dibagi 2. Nah, ini boleh kamu coret. Jadi 1093. Nah, 1093 dikali 3 jadi 3279 gitu ya. Oke, seperti itu nomor 13. Nomor 14. Nah, 14 ini yang ditanya adalah pada barisan geometri suku ketiganya ini, suku kelimanya ini, yang tanya adalah suku ke-7, berarti UN-nya aja ya. Kita pakai UN nomor 14 di sini ya. Kan arni ya, karena geometri. A kali R pangkat N-1. Biasa kan yang besar dulu yang di atas, U5-nya berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1, 4 sama dengan 324. U3-nya berarti A kali R pangkat 3 kurang 1, 2 sama dengan 36. Nah, ini tinggal kita bagi. Kalau eliminasi dikurang tadi yang aritmatika, kalau geometri dia dibagi ya. A bagi A habis, atau 1 sih sebenarnya ya. R-nya ini kalau ada pangkat 4 sama 2 tinggal dikurang. 4 kurang 2 ya 2. Sama dengan 3, 2, 4 kamu bagi 3, 6, 9. Berarti R sama dengan berapa? Yang dipangkatin 2 hasilnya 9 ya 3 ya, akar 9 3. Selesai, ini R-nya. Nah, yang ditanya adalah suku ke-7. Nah, cari dulu A-nya tapi. Gimana cari A-nya? Seperti biasa, kamu milih atas atau bawah. Pilih yang angkanya dikit ya, jangan menyusahkan diri sendiri. Jadinya A kali R pangkat 2 sama dengan 36. A dikali R-nya itu 3 pangkat 2 sama dengan 36. A kali 3 pangkat 2 itu 9 sama dengan 36. A sama dengan 36 bagi 9 berapa? 36 bagi 9, iya betul 4 ya. Dah, yang ditanya adalah suku ke-7. Berarti A-nya berapa? 4 kali R pangkat N-1, R-nya 3, N-1, 7 kurang 1. 4 kali 3 pangkat 7 kurang 1, 6. 3 pangkat 6 dulu yang dikerjain nih ya. 4-nya diem aja dulu. 3 pangkat 6. Lalu ada iklan lewat. 3 pangkat 6 jadi 729. 729 barulah kita kalikan depannya 4, jadi 2916. Sip. Seperti itu. Bisa sampai nomor 14? Bisa, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi jangan lupa untuk geometri dihafalkan tuh ya, UN dan SN-nya. Terus kita coba lihat yang nomor 14. Nah, ini masih geometri. Emang udah ya? Nomor 15. 15 juga masih sama ya. Sama kayak tadi. Yuk coba nomor 15. Kenapa ini? Tidak mau bergeser dia.
geometri masih sama ya, UN A kali R pangkat N-1, jadi yang terbesar di sini U4. A kali R pangkat 4 kurang 1, 3 sama dengan 4. U2 sama dengan A kali R 2 kurang 1, 1 berarti nggak usah ya ini, atau buat kamu tulis nggak apa-apa sih, tulis juga biar nggak ribet. Sama dengan U2 nya berapa? 6. Kita bagi A bagi A habis, R nya 3 kurangin 1 sama dengan 24 bagi 6 4. 3 kurang 1 2 berarti 4. R pangkat 2 sama dengan 4. R nya sama dengan berapa pangkat 2 hasilnya 4, yaitu 2 kali 2 kan 4 ya. R nya 2. A nya pilih yang kecil, mana kecil nih? A kali R pangkat 1 sama dengan 6. A kali 2 pangkat 1 berarti 2 aja, sama dengan 6. A sama dengan 6 bagi 2 3. Selesai A nya. R yang udah dapat, yang tanya U7. A kali R pangkat N-1 berarti A nya 3, R nya 2, N-1 7 kurang 1 karena N nya 7 ya, sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 64. 3 kali 64 192 ya, segitu ya. Seperti itu, paham? Alhamdulillah. Nah, itu jangan sampai lupa. Jadi apa geometri yang dihafal? Geometri. Jadi UN sama dengan, ini UN itu untuk suku ke N, A kali R pangkat N-1. Yang satu lagi untuk SN itu jumlah ya, jumlah tadi panjang tali semula, terus jumlah berapa suku pertama itu pakai SN. N A kali R pangkat N-1 per R kurang 1. Oke? Itu dihafalkan ini. Seperti itulah kira-kira. Oke, kita lanjut. Kalau sudah sepertinya ini doang yang pola bilangan barisan sama deret ya. Insya Allah bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal relasi fungsi. Oke, nah misalnya pengen jelasin dulu untuk relasi itu kan artinya apa? Hubungan ya, hubungan pasangan ya, begitu lah intinya. Nah, di dalam relasi itu ada lagi namanya fungsi ya, mana itu? Dan namanya fungsi. Nah, fungsi ini yang memiliki syarat, ini yang punya syarat. Ingat apa syaratnya? Domainnya harus memiliki tepat satu pasangan. Domain apa kemarin? Bisa nanya juga. Domain itu daerah asal ya. Daerah asal misalnya A, B, C, D. Ini sebagai domain A 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebagai kodomain. Misalnya A ke 1, B ke 2, C ke 4, D ke 5. Nah, ini fungsi bukan fungsi. Walaupun ini kodomainnya ada yang jomblo 3, itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu yang penting ini domainnya. Ini domain, ini kodomain ya. Yang penting domainnya berpasangan semua. Oke? Nah, kalau dia misalnya begini, misalnya C-nya
Nah, pasangan juga ketiga. Nah, ini bukan fungsi karena C-nya itu dia mendua. Atau C-nya ini misalnya justru nggak ada pasangannya, ya kan? C-nya gini, nah nggak ada pasangan ini begini. Nah, ini juga bukan fungsi karena C-nya tidak berpasangan, dia jomblo, nggak boleh. Pokoknya syaratnya nggak boleh jomblo atau punya pasangan lebih dari satu untuk yang domain ya, domain. Untuk kodomain terserah dia lah. Intinya harus domainnya ya yang dilihat. Nah, untuk relasi dan fungsi ini ya, udah pasti setiap fungsi adalah relasi, jangan ketukar. Setiap fungsi adalah relasi. Nah, ya kan? Nah, ada kemarin misalnya kasih tahu yang korespondensi satu-satu. Nah, udah korespondensi satu-satu kan dia mempunyai pasangan tepat satu-satu. Udah pasti itu juga fungsi ya. Korespondensi satu-satu itu adalah fungsi. Oke, jadi setiap fungsi adalah relasi dan setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi pasti. Kenapa? Karena kalau korespondensi satu-satu itu dia pasangannya pas banget satu-satu kayak gini. Karena jumlah anggota domain dan kodomainnya sama. Ini namanya korespondensi satu-satu. Seperti itu, oke? Diingat. Lanjut lagi, kita lihat di nomor berapa? 16. Nomor 16, di antara himpunan pasangan berurutan di bawah ini merupakan pemetaan. Pemetaan itu nama lain dari fungsi ya. Pemetaan itu sama fungsi. Jadi pemetaan itu nama lain fungsi. Berarti kamu tinggal cari yang bilangan X-nya ini, yang depan-depannya ini, dia kan sebagai domain. Itu nggak boleh sama. Nah, ini kan kayak gini, R sama R di depan gini. Ini kan berarti pasangan R-nya ada 2. Nih, ini R-nya ada 2. Nggak boleh ini. Ya, kamu lihatnya depan-depannya. Nah, ini 1 sama 1. Satunya ada 3 lagi. Nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi dia selingkuh itu domainnya. P, Q, R. Wah, RR. Nggak boleh juga ini RR. 1, 2, 3, 4. Nah, walaupun belakang ini R-nya ada yang double, tapi yang diperhatikan adalah depannya 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti namanya pemetaan atau fungsi. Oke? Lanjut lagi. Nah, dari sini dilihat dong, bisa ya. Perhatikan gambar, mana yang merupakan domain, kodomain sama range. Domain berarti yang ini. Ini domain. Apa aja? A, B, C sama D. Kodomain semuanya nih, ini kodomain. Yang kanan P, Q, R, S, T. Range itu adalah hasil. Daerah hasilnya apa aja? Ini nih daerah hasil yang dipilih. Q sama S, selesai. Oke? Yang dipilih ya guys. Jadi kamu terpilih atau enggak? Gimana tuh? Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, yang merupakan pemetaan, lihat nomor 18. Ingat, lihatnya domainnya aja. Domain ya. Ini domain. Wah, semuanya punya pasangan nih satu-satu, nggak ada yang jomblo, berarti dia pemetaan. Waduh, ini ada yang selingkuh 2, nggak boleh nih, tidak, bukan dia berarti. Nah, ini satu punya
jodoh semua walaupun jodohnya satu sama. Nah itu tetap dia dibilangnya pemetaan. Pokoknya intinya lihat daerah sebelumnya. Nah ini nih nomor yang keempat, dia malah pasangan banyak banget ya, nggak boleh ini. Nah jadi yang merupakan pemetaan adalah 1 dan 3. Oke, perhatikan baik-baik ya. Lanjut ke sini lagi. Ini udah, lanjut ke nomor 19. Oke, yang nomor 19, tentukan korespondensi satu-satu ya. Nah ini korespondensi satu-satu bisa dong. Ingat korespondensi satu-satu yang n faktorial. Ih lucu banget kan, n faktorial tuh n tanda seru ya. Nih lihat A nya itu anggotanya ada 4. Ini ada 4. Pasti kalau korespondensi satu-satu udah pasti sama angkanya 4. Kalau 4 4, 5 5 gitu ya, pasangan 6 6. Nah berarti n faktorial itu tinggal 4 faktorial apa? Dikali menurun. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 2 12. 12 kali 2 24. Kali 1 kan tetap ya. Jadi 24 jawabannya. Selesai ya. Lanjut nomor 20. Nah ini kamu akan mengulang kembali sedikit himpunan ya. Faktor dari 8 itu kan berarti 1 yang bisa membagi 8. Faktor itu yang bisa membagi 8. 1, 2, 4 sama 8. Bilangan prima yang kurang dari 7 itu prima mulai 2, 3, 5 ya. Kurang dari 7 berarti sampai 5 doang. Udah deh, berarti ini K-nya ada 1, 2, 3, 4. Anggotanya ada 4 anggota. Ininya ada 3 anggota. Kalau pemetaan itu sama kayak fungsi, ingat. Dari himpunan K ke L, berarti yang terakhir disebutkan L. Banyaknya L dipangkatin banyaknya K. Berarti L itu ada 3 anggota, K itu ada 4 anggota. Berarti 3 pangkat 4. Berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. 81. Selesai. Gampang ya? Iya, betul. Sip. Nah, korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu berarti ya yang udah pasti jawabannya gitu ya. Intinya karena dia korespondensi satu, jawabannya cuma 1, yaitu doang. Kayak misalnya siapa jodoh Miss Ola? Ya suami Miss Ola gitu kan. Nah kita lihat yang ini. Gak mungkin kan jodoh Miss Ola jadi Kim Taehyung ya. Nah lanjut ya. Nomor 21, himpunan negara dan himpunan bendera. Bener gak? Iyalah ya, negara udah pasti benderanya 1 dong. Betul. Masa ya benderanya jadi 2? Udah pasti pilihan benderanya 1 kayak gitu. Nah, nomor 2, semua penonton dan tiket masuk dalam pertandingan sepak bola. Jawabannya apa itu? Bener gak tuh? Ya enggak lah ya. Semua siswa di kelasmu dan nama siswa pada daftar hadir di kelasmu. Semua siswa di kelasmu, berarti semuanya dong ya. Lanjut. Nah, semua siswa di sekolahmu dan guru-guru di sekolahmu. Nah, dia tidak bisa berkorespondensi karena tidak berpasangan. Contohnya lain apalagi ya? Misalnya korespondensi satu tuh tadi negara dengan bendera. Negara dengan apa tuh namanya, lagu kebangsaan. Negara dengan lagu kebangsaan. Betul. Terus siswa dengan tempat duduk. Nggak mungkin kan tempat duduknya berdua ya. Setengah-setengah dong. Tempat duduk itu juga korespondensi satu-satu ya. Itu sih paling apa ya.
gitulah, negara dengan kebangsaan dan lainnya. Oke, lanjut lagi ke nomor 22. Diketahui rumus fungsi nilai dari diketahui rumus fungsinya, nanti ada nih rumus fungsinya ya, diketahui di soal. Misalnya 5x min 3, nilai dari x sama dengan min 6 berapa? Berarti tinggal masukin 5 kali min 6 kurang 3. 5 kali min 6 min 30 kurang 3. Min 30, min 3 nih jangan sampai keliru ya. Min 33. Nah, bayangan ini misalnya fungsi, kok plus 5 doang sih? Fungsi misalnya apa ya, 5x nih ganti 5x 5x min 5x min 5 gitu ya. Bayangan itu sama, itu x-nya ya, x-nya sama dengan min 2. Berarti min 5 kali x-nya min 2 dikurangin 5 ya, dimasukin ke rumus yang ini. X-nya ganti doang, ini x-nya diganti. Ini jadi min 2 sama dengan min 5 kali min 2, min kali min plus 5 kali 2 10 kurang 5 ya. Hitungnya jangan sampai salah ya, ntar udah benar-benar hitungnya salah lagi. Lanjut, nggak kelihatan, ke nomor 24. Rumus fungsi fx sama dengan 2x tambah 5. Fa sama dengan 11. A nya tinggal x nya ganti A dulu. 2A tambah 5 sama dengan 11 ya, ini soalnya 11. 2A sama dengan 11 pakai aljabar, plus pindah jadi min 5. 2A sama dengan 6. A sama dengan 6 bagi 2 3. Seperti itu. Lanjut lagi nomor 25. 25 kenapa sama dia? Diketahui rumus fungsinya misalnya 5 min x kuadrat ya. Terus jika, pokoknya ada gitunya, jika diketahui fungsi 5 min x kuadrat, jika fb misalnya min 20, maka nilai B adalah, nah berarti kita jawab kan fx sama dengan 5 min x kuadrat. Ini soal ya, fb nya tinggal ganti x nya jadi B. 5 kurang B kuadrat sama dengan min 20. Min B kuadrat sama dengan min 20. 5 positif pindah jadi plus ya, ini kan positif nih, pindah jadi plus, jadi min maksudnya, mohon maaf, min 5. Min B kuadrat sama dengan min 25. B kuadrat sama dengan min 25 bagi min 1 ya, ini karena masih ada min di sini, dia jadi min 1. Jadi B kuadrat sama dengan 25, B nya sama dengan 5, karena 5 kuadrat 25, jadi B nya 5. Seperti itu kira-kira soalnya ya. Pokoknya bayangan X sama dengan itu sama dimasukin. Nah kecuali kalau ditanya A sama B, itu berarti kamu masukin X nya sebagai A atau B nya, nanti sama denganin hasil yang udah diketahui di soalnya, baru pakai aljabar dimasukin yang ditanya. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi ya, insya Allah bisa lah ya. Apalagi ya, nanti pokoknya ada 30 PG, 5 esai dikerjakan dengan baik.
ya. Bismillah, insya Allah bisa. Sampai situ aja kayaknya ya guys ya. Semangat buat besok. Udah habis ya. Good luck. Jangan lupa baca doanya. Insya Allah kalau belajar udah nonton ini pasti bisa besok ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, guys, Allah close dulu.